Ayo, kenapa? Mama? Pak, share screen-nya udah ada belum? Udah, cuman belum diperbesar ya. Udah ada kok. Di full screen ya. Nah, udah full screen. Ayo dimulai aja. Ayo dimulai. Kenapa lama? Sebentar Pak Wadi. Oh, ya udah. Langsung aja. Bentar. Kalau udah siap, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 pada hari ini akan mempresentasikan materi mengenai the moral basis of consumer ethnocentrism and consumer cosmopolitanism as purchase disposition. Yang artinya landasan moral dari etnosentrisme konsumen sebagai disposisi pembelian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3, di antaranya ada Pesetan Nurani, kemudian Putri Delia
Ananta dan saya sebagai Salma Takia Amami, Tia Putri, dan Bisa Aurel. Nama itu sama Godin. Semua itu kok sama. Ngaduin. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Fajar. Kepada Fajar, dipersilahkan. Nah, salam, Bu. Teori yang digunakan oleh peneliti. Gambar atau model penelitian, contoh di bawah ini diambil dari gambar 1, yaitu pengaruh landasan moral loyalitas, wewenang dan kesucian terhadap etnosentrisme konsumen dan kosmopolitanisme konsumen sebagai konsumen. Disposisi dan gambar 2 yaitu hasil SEM koefisien jalur standar. Lanjut. Next. Landasan moral etnosentrisme konsumen. Landasan moral dari etnosentrisme konsumen dan kosmopolitanisme konsumen sebagai disposisi pembelian. Merupakan pengetahuan yang penting untuk meningkatkan efektivitas strategi bisnis yang melibatkan pemosisian produk, penargetan, dan pesan promosi di mana preferensi konsumen untuk produk asing dipermasalahkan. Penelitian Winrich 2000 Baik. Penelitian Winrich 2009 menunjukkan interaksi antara konstruksi pro-out group dan anti-out group. Konstruksi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Baik, terima kasih kepada Fajar. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, dipersilahkan. H1A. Loyalitas akan mendorong CC secara positif. Akan mempengaruhi CE karena identifikasi konsumen dengan keterikatan dengan negara mereka sendiri dan rekan senegaranya, kesejahteraan ekonomi dan moral. H1B. Loyalitas akan mendorong CE secara positif. Kesetiaan itu akan mempengaruhi CC karena studi menunjukkan bahwa konsumen kosmopolitan cenderung setia pada negaranya sendiri. Selain itu, terbuka terhadap pengalaman budaya. Mereka cenderung membeli produk dalam negeri bersama dengan pembelian buatan produk luar negeri. H2. Otoritas akan mendorong CC secara negatif. Konsumen kosmopolitan harus lebih berhati-hati dalam tindakan pembelian mereka dengan otoritas yang melakukan tindakan pengaruh negatif pada keputusan ini. H3. Kesucian akan mendorong CE secara negatif. Akan meratakan pilihan di antara semua jenis produk, pembelian yang akan mencerminkan dukungan mereka untuk komunitas mereka secara luas dan keterikatan mereka dalam komunitas. Cenderung memprovokasi minat mereka pada objek profan dan pengalaman. H4. CE akan memediasi pengaruh landasan moral loyalitas pada PJ domestik. Kami memeriksa efek mediasi CE pada PJ konsumen Inggris ketika dikaitkan dengan landasan moral loyalitas, seperti yang kita teorikan bahwa orang akan merasionalisasi loyalitas mereka dalam PJ dengan menggarisbawahi minat mereka dalam melindungi rekan kerja, menonjolkan kebanggaan nasional mereka tentang domestik pembelian produk. Pembelian produk domestik. Baik, terima kasih Salma. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Pada metode penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama peserta dan prosedur, dan yang kedua yaitu pengukuran. Pada peserta dan prosedur, kami memberikan kuesioner yang berisi item pengukuran melalui asisten peneliti yang secara acak merekrut konsumen dewasa melalui penyadapan. Pada pengukuran, instrumen penelitian kami ini
mengukur PJ tentang produk dan budaya dalam dan luar negeri, disposisi konsumen tentang CE dan CC, dan citra pribadi tentang fondasi moral, responden, loyalitas, otoritas, dan kesucian. Fondasi moral ini, kami menggunakan kuesioner landasan moral yang dirancang untuk mengukur konstruk ini, dan kami menggunakan sub-bagian pengikatan 11 item dan instrumen ini untuk mengukur fondasi loyalitas, otoritas, dan kesucian dalam pekerjaan kami. Lalu, pada etnosentrisme ini, kami menggunakan versi 5 item yang lebih pendek dari 17 item SIM dan SARMA. Kosmopolitanisme ini menggunakan 12 item yang diperkenalkan ke dalam literatur oleh Rivler et al. Lalu pada penelitian produk ini kami menggunakan skala PJ 4 item, 5 poin yang dikembangkan oleh Zajkowski dan digunakan oleh Josiasian untuk mengukur relevansi kognitif dan efektif yang dirasakan dari produk fokus kepada konsumen. Evaluasi model pengukuran kami ini melibatkan pengujian validitas diskriminan yang didasarkan pada validasi bahwa indikator secara eksklusif sesuai dengan skala yang sesuai dan tidak dikacaukan dengan konstruksi studi lainnya. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya, kesimpulan materi dari kelompok 3 akan disampaikan oleh Visa Aurel. Kepada Visa, dipersilahkan. Nah, kesimpulan, teori landasan moral dalam bentuk dasarnya menjelaskan bahwa ada 5 dimensi yang mendefinisikan moralitas dari seorang individu. Yang pertama, ada perawatan atau kerugian. Yang kedua, keadilan versus kecurangan. Yang ketiga, loyalitas versus pengkhianatan. Yang keempat, otoritas versus subversi. Yang kelima, kesucian versus degradasi. Studi kami telah menunjukkan bahwa fondasi moral yang meningkat dari otoritas, kesetiaan, dan kesucian adalah prediktor penting CE dan CC. Baik, terima kasih Aurel. Cukup sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Terima kasih ini kepada Fajar, Putri, Salma, Sylvia, dan Visa. Anyway, satu deh yang pengen saya tanya aja. Saya di antara kalian ya, mana yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan CE dan CE, consumer ethnocentrism dan juga consumer cosmopolitanism. Silakan. Yang bisa jawab? Atau bahasa sederhananya apalah intinya. Biar nanti ke depan kalian kalau dengar istilah itu udah paham gitu. Oh ya ini artinya ini. Sebentar, Pak. Anyway sambil nunggu, itu di PPT yang kalian presentasikan tadi, kan ada tuh teori yang digunakan. Itu isinya bukan model penelitian ya. Jadi, kan tadi kan di judul besar kan teori yang digunakan, itu kalian mencantumkan model atau gambar penelitian. Nah, idealnya teori yang digunakan itu bukan itu isinya. Gitu. Tapi adalah teori inti atau payung teori yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian mereka, atau minimal variabel yang digunakan. Kalau yang model itu ya memang ada juga pertanyaan di
pertanyaan di tugas itu kan ada cara yang digunakan, model penelitian jika ada. Nah, yang kalian cantumkan tadi, yang gambar tadi itu maksudnya ke model penelitian. Gitu. Gimana? Yang bisa jawab? Yuk. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Oke. Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan consumer ethnocentrism dan consumer cosmopolitanism? Apa sederhananya apa deh lah intinya? Yang mudah dicerna apa gitu pengertiannya? Kalau etnosentrisme konsumen Hmm? itu untuk menggambarkan keyakinan yang dimiliki oleh konsumen. Tentang atau terkait apa? Penggambaran keyakinan yang dimiliki oleh konsumen. Terhadap apa? Terhadap mobil, terhadap Terhadap ini Pak, pembelian produk buatan luar negeri. positif atau negatif kalau konteksnya produk buatan luar negeri. Negatif Pak. Benar. Kalau yang cosmopolitanism, Kalau cosmopolitanism cenderung mencoba produk-produk yang berasal dari negara selain negaranya itu sendiri. negara asing gitu lah ya. Ya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Putri, Delia, dan Fajar. Nice. Bahasa sederhananya itu pro in group dan pro out group. Pro in group itu etnosentrisme. Etnik sentrisme ya pusat lah. Jadi memandang bangsa sendiri itu secara bahasa kan begitu ya. Cuman kalau kita ngomongin penelitian keperilakuan dikaitkan dengan perilaku konsumen, yaitu konsumen itu lebih cenderung menilai positif produk dalam negeri, pro in group, atau anti out group, kebalikannya. Pro berarti kan pro ya, setuju lah ya, atau pro ya, pro kontra gitu. Pro in group berarti dia lebih mendukung atau lebih mau membeli produk-produk buatan dalam negeri. Tapi kalau cosmopolitanism itu pro out group atau anti in group. Pro out group berarti lebih mendukung. Mendukung ini secara umum ya, maksudnya dia secara positif dia lebih menilai secara positif produk-produk buatan dalam luar negeri. Karena terkait dengan world view, pandangan dia untuk pandangan dia terhadap dunia global itu lebih luas, lebih positif. Gitu. Jadi cenderung ya kalau yang cosmopolitanism dia cenderung akan membeli produk-produk atau brand dari luar. Gitu. Ini nanti kaitannya dengan umur juga, dengan generasi dan sebagainya. Anyway, itu aja paling teman-teman. Thank you ya. Good job. Paling tadi revisi dari saya terkait dengan apa? Teori yang digunakan itu bukan seperti itu, bukan modelnya, tapi teorinya apa, gitu. Minimal variabelnya apa. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Yep, nice, good job. Sekarang ke Cendit, Erika, Jihan, Meisha, dan Salwa. Ini juga peneliti terkenal nih, si Papadopoulos, Cleveland, dan Yaprak. Silahkan. Bapak izin, dari Erikanya lagi ada keperluan di luar, terus Candid laptopnya lagi bermasalah, Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, sebentar. Ini diwakilin aja siapa gitu. Ya.
Ayo, share screen aja. Yuk, ini kenapa ya lama? Ini ganti nama yang lain soalnya. Itu disiapin ya kelas A ya, Agung, CS, sama Renaldi. Bapak maaf boleh ke kelas A dulu nggak? Kenapa sih? Ini yang lainnya masih belum ada yang siap. Oh, Bentar. nggak apa-apa, harus konsekuen dengan tanggung jawab dong. Gitu kan tadi kan kelas B minta didahulukan, ya kan? Nah sekarang udah didahulukan malah lempar kelas A. Gimana ini? Itu Arif kasih tahu tuh, Salwa tuh. Gimana ya nggak apa-apa, ayo sebisanya aja, santai. Kamu udah ngerjain kan? Ayo dong. Bapak maaf, ini teh kita teh kelompok kita tahunnya bukan sekarang, Pak. Udah ngerjain kan, tapi kan? Udah, Iya Bapak. udah, tapi pada berhalangan Pak, ada yang lagi di luar. Ya nggak apa-apa, kan saya bilang. Seadanya aja, ya kan, timnya berapa, satu pun nggak apa-apa. Yang penting kan dia mewakili bertanggung jawab untuk kelompoknya. Gitu. Justru yang nggak bisa itu adalah belum ngerjain tapi sudah presentasi. Nah, gitu. Udah ayo, sebisanya aja, sebisanya kalian. Nggak harus PPT kan. Gitu. Ayo dong, konsekuen dengan keputusannya. Tadi udah saya dahulukan kelas B nih loh. Yo. Word-nya juga nggak apa-apa. Apa? Ini kalian kerjakan aja. Ada waktunya nih. Soalnya kelas A juga belum nih. Ayo. Boleh dari makalahnya aja, Pak. Nah, itu serah deh. Yang penting, Oh ya, sebentar. oh jam 2:04 coy. Ayo, lama nih. Kenapa nih? Salwa, kenapa Salwa lama? Ini udah 14 jam kayaknya loh nungguin. 10 menit kayak nungguin kelompok kalian nih.
Pasien yang lain loh. Jadi berkurang waktunya kan. Ayo dimulai. Masya Allah. Itu kenapa itu?
Ini gimana nih? Apa kendalanya apa? Pak, untuk dari kelompok 5 katanya berkendala di device-nya karena udah pas screen tapi laptopnya nggak bisa gerak gitu, Pak. Iya kan bisa dikirim ke saya atau dikirim ke Arif, ya kan, untuk di-screen dari saya gitu. Mana sini slide-nya? Oh siapa gitu temennya kan bisa. Gitu, nggak ada alasan. Itu kalau nggak ada yang bisa, tuh boleh tuh. kalau nggak bisa saya deh gitu. Terus ini share screen mana ini PPT-nya? Maaf, Bapak udah dikirim di grup kelas B. Yang share screen siapa nih? Boleh minta tolong share screen, soalnya nggak bisa dipencet gitu. Terima kasih. Nah, ada tuh. Ayo. Langsung mulai aja. Halo? Itu udah ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Erika Sri Damayanti dari kelas manajemen B, dan terdapat rekan saya yang bernama Candid Julia Solihatika, Jihan Julfa Firdaus, Meisya Hafsah, Fianka, dan Salwa Aprilia. Boleh di sini kelompok saya, kelompok 4, akan menjelaskan tentang of countries, place, and product our brand, place associations, and interference of dispersion and issues relating to place image and its effects. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Meisya. Ya baik, yang pertama ada place and place layout consumer dispersion. Empat aspek harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gagasan tempat. Yang pertama, tempat tidak dimulai atau diakhiri di tingkat negara atau bangsa, melainkan mengacu pada segala sesuatu mulai dari tempat duduk di meja, makan, hingga kamar, dan seterusnya hingga alam semesta. Selanjutnya ada tempat bukan hanya sebuah tempat di peta. Itu mencakup dan mencerminkan identitas, ingatan, warisan, pengalaman, dan karakteristik yang terkait dengan dan maka yang dianggap berasal dari dirinya. Yang selanjutnya tempat tidak hanya ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erika. Baik, yang selanjutnya ada kosmopolitisme. Bagi sebagian konsumen, kosmopolitisme adalah permainan yang dinamakan dalam pencarian status sosial yang lebih tinggi melalui misalnya konsumsi produk, impor, atau perjalanannya internasional. Tetapi kosmopolitan sejatinya mencari pengalaman otentik dan memperluas budaya untuk kepentingan mereka sendiri. Dan terdapat world mindedness, kepedulian duniawi,
pikiran dunia telah dianggap sebagai lawan dari nasionalisme, konsumen yang berpikir dunia menyukai pandangan dunia terhadap masalah yang dihadapi umat manusia dan menjadikan umat manusia sebagai kelompok referensi utama mereka daripada kolektivitas berdasarkan kebangsaan ataupun etnisnya tersendiri. Dan untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Ya, untuk yang selanjutnya ada patriotisme. Patriotisme mengacu pada cinta keterikatan dan kesetiaan yang setia kepada negara atau bangsa sendiri. Itu menurut Feshbach pada tahun 1987 dan berasal dari zaman Romawi, yaitu sekitar 2000 tahun sebelum munculnya nasionalisme pada abad ke-19. Selanjutnya. Selanjutnya ada antipati, berbagai disposisi negatif terhadap sesuatu yang asing atau sesuatu yang lokal berhubungan dengan perasaan antipati, perasaan tidak suka, oposisi, atau kemarahan yang disengaja atau tidak sengaja. Selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Baik, dilanjutkan oleh saya saja. Discussion, implementation and direction for future research. Place relate inputs. Display the array, permutation and outcomes. Informing place image, consumers draw upon a large array of informational cues from their environment. These include cues provided in our talk. Maaf, slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan Julfa Firdaus. Sudah selesai nih? Selesai? Baik, akan dibacakan oleh saya. Education world maps shown to young pupils to highlight differences among places. The news media, which convey positive, negative, and neutral information about places. Cultural products such as books, movies, TV shows, magazines, music, etc. Family, friends, co-worker, and other acquaintance. Selanjutnya. Personal experiences through tourism or business travel or longer sojourns abroad. Cultural interaction at one's own place, including with inward tourists, migrants, or ethnic minorities, and of course products in the marketplace, including their brand names, labeling, and packaging.
advertising, distribution channel, or the ethnicity of service providers. Selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, sekarang Agung ya. Agung, terus habis itu Renaldi. Silakan. Mohon maaf, sudah ada, Pak? Udah. Di full screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah diberikannya kesehatan atas semua rahmatnya. Dan terima kasih kepada Bapak memberi waktu kepada kelompok 3 untuk memaparkan penelitiannya yang berjudul Various Tips of Customer Sales Promotion Drive Influence Buying. Sebelum ke pemaparan penelitiannya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Miftahul Irfan Rahman sebagai moderator dan Agung Nuratman Wibowo pemapar penelitian, Sonia Rahmawati, Lutfi Maulana F, Arif Garda Fadilah. Dan untuk mempersingkat waktu, slide ketiga dan keempat akan dilanjut oleh Sonia Rahmawati. Silahkan. Oke, thank you Irfan. Di sini nama penulis atau jurnal yang kelompok saya ambil dari Nirmalaya Bandi Padiai, Barajwa Isifa Kumaran, Sanjay Patro, dan Raffi Syehar Kumar. Oke, next. Teori yang digunakan oleh peneliti di atas yaitu prospect theory. What is the prospect of theory? Prospect theory yaitu bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti atau proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Yang kedua, masking theory. Masking theory merupakan strategi penetrasi pasar dan manajemen merek di era globalisasi yang bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan teori pemasaran massal untuk menjelaskan fenomena manajemen merek dari merek bernilai tinggi, premium cukup tinggi, tetapi dapat dicapai dengan model teoritas baru yang berfokus pada produk promosi dan tempat strategi menjaga harga tetap konstan. Yang ketiga, dynamic capability atau kapabilitas dinamik yang dapat dilakukan oleh perusahaan sebagai cara untuk memiliki keunggulan bersaing, seperti melakukan penginderaan, menangkap peluang, merekonfigurasi pengetahuan, kompetensi, dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, teori diffusion of innovation theory atau dimensi teknologi adalah proses di mana inovasi, apakah itu produk baru, proses baru, atau metode manajemen baru yang tersebar di dalam dan di seluruh ekonomi. Oke, next. Baik. Sebelumnya. Pitch tour atau riset model yang diambil yaitu promosi langsung moneter, promosi langsung non-moneter, promosi tertunda moneter, promosi tertunda non-moneter, belanja nilai, efek positif, kecenderungan membeli impuls, pembelian impuls, menangani rawan. Oke, the next explanation will be present by Arif. Maaf, bukan Arif, tapi Agung.
Agung Nuratman Wibowo, mangga. Oke, Agung. Baik, terima kasih. What is research? Dalam studi ini, kami menyelidiki apakah berbagai jenis promosi penjualan diiringi bersama dengan belanja hedonis. Yang kedua, motivasi belanja nilai dan pengaruh positif dorong pembelian impuls. Yang ketiga, mengeksplorasi moderasi dampak konstruksi sifat, yaitu rentan terhadap kesepakatan dan kecenderungan pembelian impulsif dalam pembelian impuls. Mengapa diteliti? Mengeksplorasi moderasi dampak konstruksi sifat, yaitu ketika sesuatu rentan terhadap kesepakatan dan kecenderungan pembelian impulsif dalam pembelian impuls. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Arif Firda. Kemudian selanjutnya ada how to research it. Di sini para peneliti melakukan beberapa cara. Yang pertama dari sample and procedure, di sini dilakukan teknik memilih perwakilan dari suatu kelompok untuk mewakili dari kelompoknya tersebut. Di sini dilakukan di 25 gerai masing-masing 2 jaringan supermarket di Kolkata atau sebuah kota di India Timur. Kemudian selanjutnya ada measurement of variable. Di sini ada pengukuran atau penghitungan dari suatu data, kemudian disimpulkan dari data tersebut. Dalam measurement of variable ini dilakukan beberapa cara, yaitu measurement of impulse buying, atau bagaimana pengukuran terjadinya impulse buying oleh suatu konsumen. Di sini mereka melakukan interview terhadap seseorang yang baru saja melakukan pembelian di suatu supermarket tersebut. Seperti misalnya ketika seseorang membeli suatu barang, mereka mempertanyakan barang mana yang memang sudah mereka niatkan untuk mereka beli, dan kemudian barang mana yang mereka niatkan ketika saat itu juga, atau terjadinya dorongan untuk ingin membeli tersebut. Kemudian selanjutnya ada measurement of consumer sales promotion. Di sini dihitung bagaimana bagaimana terjadinya impulse buying dengan efek dari teknik pemasaran oleh para produsennya. Di sini diambil seperti dari kupon-kupon yang diberikan oleh para produsen, kemudian dari undian, diskon, segala macam. Nah, disitulah dilihat bagaimana dapat terjadinya impulse buying. Kemudian yang terakhir ada measurement of other construct involved in the study. Di sini dilakukan pengukuran bagaimana bidang-bidang lain mendukung terdapat terjadinya impulse buying dari pemaparan yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu salah satunya seperti the value of shopping dan positive effect urge to buy dan lain sebagainya. Ya, bisa selanjutnya. Kemudian di sini ada hipotesis dari penelitian tadi sebagai hasil-hasilnya sementara. Yang pertama, jenis promosi penjualan memiliki hubungan positif dengan dorongan untuk membeli secara impulsif. Secara monetary immediate diterima, non-monetary immediate diterima, monetary delayed ditolak, dan non-monetary delayed ditolak. Kemudian di hipotesis 2, jenis promosi konsumen berpengaruh positif terhadap nilai belanja. Secara monetary immediate diterima, non-monetary immediate diterima, monetary delayed ditolak, non-monetary delayed diterima. Kemudian yang ketiga, jenis promosi penjualan positif berpengaruh efek positif. Secara monetary immediate diterima, non-monetary immediate diterima, monetary delayed diterima, dan non-monetary delayed diterima. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lutfi. Baik. Pada hipotesis keempat, nilai belanja secara positif mendorong pembelian untuk membeli secara impulsif, yaitu diterima. Pada hipotesis kelima, afek positif memiliki pengaruh positif terhadap dorongan untuk membeli secara impulsif, yaitu diterima. Yang kelima juga, value shopping secara positif mempengaruhi dorongan untuk membeli secara impulsif terhadap
impulsive buying terutama didasarkan pada afek. Selanjutnya, desakan untuk membeli impulsif timbul ketika konsumen kurang berpikir dan mengandalkan mempengaruhi ke tingkat yang lebih besar sejalan dengan penelitian sebelumnya. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa afek positif memiliki pengaruh positif terhadap dorongan untuk membeli secara impulsif. Pada hipotesis ke-6, urge to buy positively influenced by impulsive buying. Selanjutnya, pada hipotesis ke-7, impulsive buying tendency secara positif memoderasi hubungan antara urge to buy dan variabel promosi penjualan. Yang pertama, ada hipotesis 7A, yaitu monetary immediate atau MI diterima. Yang B, non-monetary immediate diterima. Monetary delayed ditolak, non-monetary delayed ditolak. Impulsive buying tendency secara positif memoderasi hubungan antara promosi monetary immediate dan non-monetary immediate dengan urge to buy terbukti dari pengaruh interaksi yang signifikan antara impulsive buying tendency dengan monetary immediate dan non-monetary immediate. Maka pada hipotesis A dan B dengan demikian didukung. Kemudian pengaruh impulsive buying tendency dengan value shopping dan positive affect pada urge to buy ditemukan positif signifikan. Maaf, di hipotesis 8 masih di hipotesis 8 sebelumnya. Maka pada hipotesis 8 dan 9 value shopping dan positive affect diterima. Next. Pada hipotesis 10, deal proneness atau menangani kecenderungan secara positif memoderasi hubungan antara urge to buy dan variabel promosi penjualan. Yang pertama ada monetary immediate, yaitu MI diterima, non-monetary immediate, yaitu diterima, monetary delayed ditolak, dan non-monetary delayed ditolak. 10A dan 10B dengan demikian didukung karena ada interaksi yang signifikan antara DP dan DP yaitu deal proneness dan MI dan NMI. Sedangkan MD dan urge to buy, non-monetary delayed dan monetary delayed pada hipotesis C dan D ditolak. Yang 11, deal proneness positif memoderasi hubungan antara value shopping dan variabel promosi penjualan, yaitu monetary immediate diterima, non-monetary immediate diterima, monetary delayed diterima, non-monetary ditolak. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan. Recommendation of Davis. Penulis tidak memperhatikan peran variabel demografis dalam penelitiannya. Ketersediaan uang yang terbatas menghambati penelitian survei kami. Survei kami juga seharusnya bisa saja dilengkapi eksperimen memanipulasi berbagai isyarat promosi dan mempelajari dampak terhadap pembelian impuls. Next. Sekian dari kami. Thank you to all who have listened to the presentation or research. Yeah. We got and sorry if there errors when explaining this research. Okay. Itu Arif, nahan ketawa Arif tuh. Penutupannya Pak sama pantun boleh. Itu. Kalau aku mau ketawa aja gitu. Oke, thank you teman-teman ya. Nice, dan ini memang papernya nggak susah ya. Cuman saya ada 2 pertanyaan yang menurut saya general ya, tidak spesifik. Karena tadi banyak sekali hipotesisnya kan. Pertanyaan saya yang pertama, ini peneliti asal dari mana? Izin menjawab, Pak. Yap.
Ini dari India, di bagian India Timur. Tapi kotanya tidak dispesifikasi, Pak. New Delhi. Oh, ini. Nah, ada tuh di papernya. Oh, saya baca di atas soalnya nggak disebutin, Pak. Di bawah judul. Oh, bawah judul. Pak. Ada. Foray School of Management, New Delhi, India. Sama Chennai, sama Jamshedpur. Teman yang peneliti pertama dari New Delhi. Nah, kenapa saya nanya begitu, teman-teman? Karena memang di dunia ini ya, jurnal, itu orang Malaysia, Taiwan, China, Tiongkok lah ya, India itu cukup banyak, dan menurut saya khususnya Taiwan ya, penulis dari Taiwan, dari Malaysia, dari Tiongkok itu lebih banyak daripada penulis dari Indonesia. Ini menjadi kegelisahan atau mungkin cep ya buat kita ya. Artinya teman-teman saya harap 1% lah ya, atau mungkin berapa orang gitu fokus di penelitian, sehingga akan semakin banyak peneliti dari Indonesia yang muncul di jurnal internasional, khususnya yang bereputasi ya. Nah, ini sebenarnya menjadi tolak ukur juga pendidikan itu, khususnya pendidikan tinggi ya, yang bagus atau enggak, itu memang dari tolak ukurnya adalah penelitian dosennya atau mahasiswanya. Sehingga saya berharap ya mungkin syukur banyak dari kalian atau minimal segelintir orang yang mau fokus di penelitian, entah itu gabung dengan dosennya atau mungkin penelitian mandiri gitu kan. Jadi harapannya juga skripsi kalian, walaupun kalian masih semester awal nih, tapi kalian sudah punya target bahwa skripsi saya sebisa mungkin berkualitas gitu. Selanjutnya teman-teman, tadi disebutkan banyak afektif, positif, dan sebagainya. Menurut kalian ya, bahasa sederhananya afektif apa, dan bedanya dengan kognitif apa? Afektif itu apa, dan bedanya dengan kognitif itu apa? Ini karena sering ya menjadi diskusi di bahasa ini sih, bahasa akademis ya, cuman sering dibahas psikologi maupun manajemen tuh banyak dibahas. Jadi katanya kalau ke depan kalian dengar istilah ini kalian udah nggak bingung lagi gitu. Makanya saya nanya ini. Afektif itu apa? Kognitif itu apa? Sama konatif sebenarnya satu lagi. Konatif. Tapi kayaknya kelompok kedua nggak kebagian nih. Mohon maaf, siapa namanya tadi ya? Renaldi. Ini Renaldi senang atau sedih nih? Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya Renaldi. Udah jam segini soalnya. Iya, Pak. Nah, senang kan? Sedikit. Oke. Lanjut. Ini gimana nih? Afektif itu apa? Karena judulnya artikelnya Renaldi juga gitu. Afektif dan juga kognitif. The role of apa tadi? The role of cognitive and affective response. Ayo. Ada yang bisa menjawab? Bentar, Pak. Miftahul, Irfan? Yang konatif ya, Pak? Dua dulu deh. Afektif dan kognitif. Afektif. Sederhananya aja deh, nggak usah ribet-ribet kata siapa ya. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau afektif itu sebenarnya seperti apa? Secara cenderung dari diri kita sendiri. Agak bahasanya ini ya kurang enak ya. Coba disederhanakan dulu.
Sebentar. Dari diri sendiri. Itu apanya loh? Maksudnya apanya gitu? Sikapnya, pola pikirnya, atau apa? Seperti kemampuan Pak untuk kayak menyatakan emosi berdasarkan pengalaman sendiri Pak. Kalau afektif dari diri kita sendiri. Oke, saya dapat kata kuncinya, perasaan. Jadi betul. Terus kalau kognitif itu apa? Nanti saya bahas. Kognitif. Kalau kognitif itu sebuah istilah yang digunakan psikolog nggak, Pak? Yang menjelaskan aktivitas mental, Pak. Mental? Ya, Pak. Setahu saya bukan mental ya. Coba nih. Ada yang lebih ini nggak? Seorang menjadi tahu tentang sesuatu, Pak. Apa? Penjelasan tentang kognitif itu seorang menjadi tahu tentang sesuatu, Pak. Nah, tapi ininya apa? Apa namanya? Alatnya apa? Biar tahu tentang sesuatu itu pakai apa dia? Pengetahuan bukan, Pak? Apa? Dari pengetahuan. Nah, iya, pengetahuan itu muncul dari mana? Salah satu sumber pengetahuan itu apa? Yang ada di badan kita? Pola pikir, Pak? Itu output-nya lah ya, bisa dibilang. Pola pikir pengetahuan itu hasil dari berbagai macam informasi yang dicerna oleh otak kita. Nah, itu. Jadi sederhananya, kalau afektif itu terkait dengan perasaan, emosi, ya kan? Kemudian kalau kognitif itu lebih ke logik ya, logika, akal, otak, gitu. Jadi ini dalam konteks ini ya, dalam konteks pengantar bisnis misalnya, atau mungkin penelitian. Contoh nih, perasaan saya mengatakan atau perasaan saya terhadap Harley Davidson itu sangat positif. Karena saya suka. Gitu. Jadi nanti output-nya ya suka, cinta, happy, itu afektif. Tapi logika saya menentang itu. Kenapa? Karena uang saya belum cukup untuk beli cash. Gitu. Nah, dalam konteks penelitian bisnis ya, atau mungkin manajemen, mayoritas dari kita itu melakukan pembelian atau mungkin tindakan, walaupun cowok ya, itu cukup dipengaruhi oleh afektif. Makanya subjektif sekali dia, like, dislike, happy, unhappy, emosional, apa emosi ya, maksudnya emosi itu bukan marah-marah, tapi emosi mood lah, gitu-gitu lah. Ya kan? Itu yang, makanya kalian tidak heran kalau ada mungkin dengar teman-teman kalian ya, kalau lagi moodnya nggak baik, ya kan, dia beli apa, kemudian beli kopi, beli apa, itu sebenarnya pembelian atau perilaku itu dipengaruhi oleh unsur afektif. Nah, kalau kognitif itu berarti perilaku yang mayoritas dipengaruhi oleh unsur logika, akal pikiran, atau otak. Memang ini perdebatan yang nggak ada habisnya ya, antara kognitif dan juga afektif. Cuman idealnya ketika kalian ngomongin keilmuan bisnis atau manajemen, itu tanda kutip ya, seharusnya memasukkan dua unsur itu. Artinya unsur afektif dan juga unsur kognitif. Karena nanti ujung-ujungnya untuk menilai perilaku seseorang itu tidak bisa dinilai dari satu aspek. Dari aspek kognitif maupun dari aspek afektif. Gitu. Nah, output-nya adalah konatif. Konatif itu perilaku. Jadi sudah action, sudah beli, sudah komen di Instagram, sudah likes, sudah nge-share. Nah, itu perilaku konatif. Nah, makanya kalau kalian lihat di model penelitian, di bagian kanan atau variabel dependent itu variabelnya konatif.
impulse buying, ya kan, attitude, ya kan, intention, itu kan konatif, perilaku, ya kan, yang dipengaruhi oleh kognitif maupun afektif. Gitu teman-teman. Udah paham belum sekarang afektif, konatif, kognitif ya? Udah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi besok-besok kalau ada orang ngomongin itu, kalian udah nggak bingung lagi nih. Ya kan? Oke, paling itu aja sih dari saya. Thank you, good job. Kalian sudah presentasi dengan baik. Yang pada intinya untuk yang tadi ya, siapa tadi itu namanya? Pak kelas B itu, saya bukan marah, bukan apa ya, cuman saya ini apa, nggak habis pikir, heran aja gitu. Dalam artian kalau kalian nanti di dunia organisasi ya, di dunia apapun itu, hal-hal begitu diminimalisir gitu. Maksud saya, ini kelas ini salah satunya, kalau bagi saya ajang untuk latihan sebenarnya. Ketika kalian nanti udah lulus misalnya, atau udah selesai kelas ini, kalian punya attitude yang bagus, punya perspektif yang luas, punya apa ya, kedalaman ilmu yang cukup lah untuk nanti kalian menghadapi dunia nyata, kalau atau dunia kerja atau industri. Itu sih teman-teman. Jadi bagi saya personally saya nggak masalah gitu. Secara personal ya, cuman saya bukan khawatir ya, tapi menyayangkan loh kalau kalian kayak gitu terus-terusan tanpa ada perubahan dalam semua mata kuliah ya. Itu saya khawatir berbahaya untuk masa depan gitu. Jadi kembali lagi, saya tidak take it personal, ya. Saya tidak mengambil secara personal apapun itu. Yang penting bisa dijadikan sebagai apa ya, masukan aja atau mungkin perbaikan ke depan. Anyway, good job, ini udah azan, pas banget ya, kita udah selesai kelas. Sebelum saya tutup, ini insya Allah minggu depan gantian. Kelas A ikut kelas B, karena saya Senin ada acara. Itu, jadi insya Allah ya minggu depan kelas A akan gabung di kelas B. Untuk apa? Jamnya. Jam kelas Zoom, insya Allah ada kelas Zoom, insya Allah ya. Kalau tidak ada halangan. Oke, paling satu lagi saya minta maaf nih ke siapa tadi, Renaldi ya, siapa ya tadi? Renaldi Widya Mukti. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya, saya mohon maaf. Atau Gitu. Jadi, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan ya pada siang hari ini tercatat sebagai amal baik yang membuatkan kita di yaumul hijab nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Itu tanya di atas itu. Oke, saya end meeting ya.